Dikatakan oleh Imam Al-Haddad di dalam kitab Ghayatul Qasdi wal Murad bahwasanya ibadah setelah salat subuh itu mempunyai khususiat yang sangat kuat untuk mendatangkan rizki yang zahir. Adapun setelah asar rizki qalbiyah, rizki ma'nawi seperti itu. Dan orang yang tidur setelah salat subuh itu orang yang sial. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi maulal mawali mukawwinil kainat ilaihi marji'ul kull. Allahumma salli wa sallim ala aminikal ma'mun sayyidina Muhammadin hadina ilal huda was sawab wa ala alihi wal ashab wa ala man sara fi sabilihi wa takhallaq bi akhlaqihi al karimati wa ta'addab bima ja'ana bihi minal adab وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا وهاب. أما بعد أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. نسألك اللهم خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. نسألك اللهم خير هذه الليلة خير ما فيها خير ما قبلها وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر هذه الليلة شر ما فيها شر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sehingga pada malam hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di dalam perkumpulan yang sama-sama kita menuntut ilmu agama, memakmurkan waktu antara maghrib dan isya, dan sama-sama kita menunggu datangnya waktu salat isya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wal imam sahib hadzal kitab al-Imam an-Nawawi al-Jawi al-Bantani dalam kitabnya Maragil Ubudiyah memberitahukan kepada kita untuk yaitu bagaimana memaksimalkan waktu yang Allah berikan. Karena sesungguhnya al-Imam al-Hasan al-Basri beliau mengatakan, ya bna Adam innama anta ayyam, wahai manusia kalian itu hanyalah tidak jauh beda melainkan seperti hitungan jumlah-jumlah hari: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, wa hakadha. Innama anta ayyam fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Apabila satu hari telah berlalu dari hari-harimu tersebut, maka sebagian umurmu telah hilang, sebagian kehidupanmu telah pergi. Dari karena itu bagaimana orang-orang dahulu, mereka sangat mempergunakan waktu dengan semaksimal mungkin. Sampai ada salah seorang yang ingin berbicara dengan Amir bin Abd Qais, salah satu tabi'in yang mempunyai sifat zuhud. Ada salah seorang datang kemudian mengatakan, kallimni ya Amir, ayo berbicara dengan saya. Kata beliau, faqala lahu Amir bin Abd Qais, amsikis syams. Maksudnya beliau mengatakan, tahan dulu matahari baru saya berbicara dengan engkau. Maksudnya apa? Aughif lisyams wahbisha anil masir hatta ukallimak. Maksudnya tolong tahan terlebih dahulu matahari, jangan sampai dia di sana berjalan sampai saya berbicara dengan engkau. Kenapa? Fa inna zaman mutaharrik daibul mudhi. Karena zaman terus berlalu, la ya'ud ba'da mururih. Dan zaman ini, masa ini tidak akan pernah kembali kalau dia telah berlalu dari kita. Dan ketahuilah, kerugian yang didapatkan seseorang yang tidak bisa mempergunakan waktunya itu tidak akan pernah mungkin digantikan dengan sesuatu apapun. Kalau kerugian urusan dunia bisa diganti, tapi kalau sudah kerugian urusan waktu, tidak ada yang bisa mengganti dan tidak bisa dikejar. Tidak bisa dikejar. Tapi kalau seseorang ruginya berapa? 1 miliar masih bisa dikejar. Mungkin tahun depan bisa dapat 2 miliar. Mungkin 2 tahun bisa dapat 3 miliar. Masih bisa. Tapi waktu kalau sudah berlalu, li'anna likulli waqtin ma yamla'uhu minal amal. Karena sesungguhnya setiap waktu itu haruslah kita isi dengan berbagai macam amal. Dari karenanya lihat,
beliau menganjurkan kepada kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah, untuk senantiasa mempergunakan waktu dengan semaksimal mungkin. Dari karenanya Umar bin Abdul Aziz Al-Khalifatus Salih, beliau mengatakan, innal laila wan nahar ya'malani fika fa'mal fihima. Siang dan malam ini senantiasa bekerja pada dirimu, maka pergunakanlah siang dan malam itu dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan Allah membantu kita di dalam mempergunakan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya disebutkan oleh sebagian ulama, man amda yaumahu fi ghairi haqqin qadah. Orang yang melalui hari-harinya tanpa menunaikan hak yang harus dia tunaikan. Satu. Au fardin addah. Dan siapa orang yang melalui hari-harinya tanpa mengerjakan kewajiban yang harus dia tunaikan. Au majdin assalah au hamdin hassalah. Atau ketika berlalu hari-harinya dia tidak mendapatkan yang harusnya dia temukan, yaitu dari berbagai macam kemuliaan. Au khairin assasah, atau kebaikan yang dia kerjakan. Au ilmin igtasabah, atau hari yang berlalu tidak bertambah ilmu di dalam dirinya, maka dikatakan oleh para ulama, fagat agga yaumah, maka orang ini telah mendurhakai harinya. Maksud mendurhakai apa? Adha'ahu, orang tersebut telah menyia-nyiakan waktunya dan dia tidak mempergunakan dengan semestinya. Wa zalama nafsah, dan orang yang semacam ini telah menzalimi dirinya sendiri. Dari karenanya lihat ulama-ulama kita dahulu, Masya Allah, tidak berlalu dari hari-hari mereka melainkan hari-harinya dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan salawat, dengan ilmu, dengan kebaikan. Wa hakadha idza ma madha yaumun wa lam astami' yadan wa lam agtabis ilman fama huwa min umri. Sampai ada yang mengatakan bahwasanya, ada yang mengatakan, idza ma madha yaumun wa lam astani'u yadan, apabila berlalu hari dari saya dan saya tidak melakukan kemuliaan, walam agtabis ilman, atau saya tidak mendapatkan ilmu pengetahuan agama, fama huwa min umri, itu adalah bukan umur saya, itu tidak termasuk umur saya, hilang semuanya. Tapi tahukah perkumpulan kita pada malam hari ini, dari maghrib sampai nantinya berakhir salat isya, semuanya nantinya akan kita lihat bagaimana manfaatnya besok di hari kiamat, bagaimana manfaatnya besok ketika kita di malam pertama di alam kubur, akan kita lihat. Akan tetapi pada saat ini masih belum kita ketahui, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Semuanya kita diuji, masih diuji bagaimana. Dari karenanya nih, seandainya pahala majlis ilmu dinampakkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah kepada kita, orang tidak akan pernah tinggal diam lagi di rumahnya. Yang punya bisnis menguntungkan akan dia tinggalkan. Kenapa? Karena melihat begitu besarnya pahala duduk di majlis ilmu pengetahuan agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqamahan kepada kita semua, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari karenanya pernah suatu hari Sayyidina Umar menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari. Beliau mengatakan, amma ba'd fa innal quwwata fil amal alla tuakhira amal al-yawm ila al-ghad. Orang yang kuat dalam bekerja, tahu siapa orang yang kuat dalam bekerja? Orang yang kuat dalam beramal, tahu siapa? Orang yang mampu beramal hari ini tanpa menundanya sampai keesokan hari. Jangan ditunda, karena kita tidak ada yang tahu yang namanya umur. Fa innakum idza fa'altum dzalik tadarakat 'alaikumul a'mal. Karena apabila kalian lakukan itu semua, amal yang lain bakal menyusul. Falam tadru bi ayyiha ta'khudun fa adha'tum. Kalian tidak ada yang tahu mana yang bakal menyelamatkan kalian. Begitu, jangan suka menunda amal. Kapan lagi mau baca Al-Qur'an? Kapan lagi mau hadir majlis? Kapan lagi mau zikir? Kapan lagi mau sholawatan? Kapan lagi mau baca burdah? Kapan lagi mau dalailan? Kapan lagi di sana untuk sholat hajat? Kapan lagi qiyamul lail? Kapan lagi witir? Kapan lagi duha? Nunggu ruh sudah sampai di hulqum tenggorokan kita. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala.
Wahakadha. Dari karenanya beliau menganjurkan kepada kita untuk benar-benar memanfaatkan waktu, terutama waktu yang disebutkan beliau di sini ba'dal fajr wa ba'da salatil asr. Dan juga beliau menyebutkan tentang keutamaan duduk berzikir di setelah salat subuh sampai terbit matahari. Karena Imam Al-Haddad beliau mengatakan tentang waktu tersebut, beliau mengatakan di dalam kitab Adab Sulukil Murid, beliau menyebutkan kun syadidal hirsi ala imarati ma ba'da salati subhi ila tulu'. Jadilah engkau orang yang benar-benar semangat, orang yang benar-benar menjaga di dalam memakmurkan waktu dari setelah salat subuh sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari. Satu, wa ma ba'da salatil asri ila al-maghrib, wa ma ba'da salatil asri ila al-ghurub, dan waktu setelah salat asar sampai terbenam matahari. Fahadhani waqtani, dua waktu ini kata Imam Al-Haddad syarifan, dua waktu yang sangat mulia. Tafidhu fihima minallahi ta'ala al-amdad, yang mana Allah menuangkan, mencurahkan di dua waktu tersebut madad, anugerah, karunia, pemberian alal mutawajjihina ilaihi minal ibad, atas orang-orang yang menghadap kepada Allah dari hamba-hambanya. Dari karenanya tu wirdul latif jangan ketinggalan setelah solat subuh. Kemudian lagi sebelum maghrib 15 menit bismillah tawajjuh ilallah subhanahu wa ta'ala. Meskipun engkau di mobilmu, meskipun engkau di dalam perjalananmu, sebelum maghrib lihat maghrib jam berapa, 15 menit bismillah tawajjuh, bismillah qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sehingga tidaklah terbenam matahari melainkan engkau dalam keadaan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha, begitu juga ba'dal fajr, setelah solat subuh ila tulu'is syams, sampai terbit matahari. Wah, beginilah yang diajarkan oleh guru-guru kita di pondok-pondok pesantren. Ketika menjaga dua waktu tersebut, lihat ilmunya, manfaatnya bagaimana. Lihat keberkahan ilmu yang Allah berikan kepada anak-anak santri kita. Dituangkan amdad, dituangkan oleh Allah, diberikan oleh Allah berbagai macam madat bagi orang yang menghadap pada saat itu. Ibarat kata tuh, masya Allah, di sebuah tempat, di sebuah sungai ikannya banyak dan ma'ruf, udah tahu itu ikannya banyak, tapi siapa yang dapat? Yang mancing. Yang tidak mancing tidak dapat. Tidak dapat. Yang dapat yang mancing. Nah begitu juga, udah tahu dua waktu ini dua waktu yang mulia, mengawali siang, mengakhiri siang. Mengawali siang dengan zikir, maka dari karenanya ya bena Adam udhkurni ba'da salatil fajri sa'atan wa ba'da salatil asri sa'atan akfika ma bainahuma. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam haditsil qudsi, wahai manusia, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ingatlah aku, ingatlah aku sesaat. Kapan itu? Ingatlah aku sesaat, kata Allah, ma ba'da salatil fajri, ingatlah aku sesaat setelah solat subuh walaupun sebentar. Sa'ah di sini bukan berarti 1 jam, akan tetapi sesaat, sebentar aja. Ingatlah aku ma ba'da salatil fajri sa'atan, setelah solat, setelah setelah solat subuh sesaat. Wa ma ba'da salatil asri sa'atan, dan setelah salat asar walaupun sebentar, akfika ma bainahuma, aku akan berikan kecukupan di antara waktu kedua itu. Dalam riwayat yang lain Allah berfirman, ibna Adam udhkurni sa'atan min awwalin nahar, sebagaimana yang sudah kita baca di akhir, di penutup daripada kitab Risalatul Muawanah Wasaya Ilahiyah. Allah berfirman di sana dalam haditsil qudsi, ibna Adam udhkurni sa'atan min awwalin nahar wa sa'atan min akhirih. Manusia, ingat aku. Kapan ingat aku? Sesaat di awal harimu, ketika engkau mengawali harimu, wa sa'atan min akhirih, dan sesaat di akhir harimu. Akfika ma baina dzalik, aku cukupkan antara keduanya itu.
Arti aku cukupkan sama tadi seperti kita salat maghrib, setelah salat maghrib sama setelah salat subuh kita membaca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah. Keistimewaannya luar biasa. Siapa yang membaca setelah maghrib, Allah berikan kecukupan dia di malam itu. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan diberikan kecukupan, dia telah ditulis oleh Allah sebagai orang yang menghidupkan malam itu dengan ibadah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan istiqamah insyaallah. Dari karenanya sampai Allah berfirman lagi, ya bena Adam la ta'jaz, wahai manusia jangan engkau tinggalkan, antusalliyali, bahwa engkau solat untukku arba'a raka'atin min awalin nahar, 4 rakaat di awal siangmu, solat duha. Jangan tinggalkan 4 rakaat ketika engkau mengawali harimu. Akfika akhirah, aku berikan kecukupan di sisanya, aku berikan kecukupan. 4 rakaat. La ilaha illallah. Belum lagi daripada keutamaan yang lain, man shallal fajra fi jama'atin. Sayyidina Anas meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga yang disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, siapa orang yang salat subuh berjamaah, ini syaratnya 1, salat subuh berjamaah, thumma qa'ad, kemudian dia duduk, yadhkurullah, dia duduk sambil mengingat Allah, sama adanya dia berzikir atau dia hadir majelis ilmu, masuk mengingat Allah. Tapi apabila engkau menghadiri majelis ilmu, jangan kau sibukkan dirimu di dalam berzikir selain daripada apa yang kau hadapi pada saat itu. Orang mengira ketika dia hadir majelis ilmu kemudian berzikir dia dapat 2 pahala. La, ente galil adab, tak punya adab. Udah ada majelis bismillah hadapi, nanti berzikirnya bisa diqadha, bisa dibayar. Udah bismillah. Thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk zikir kepada Allah Subhanahu hatta tatlu'asy syams, sampai terbit matahari. Thumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 sunnatul isyraq. Kemudian kanat, maka pahalanya semua itu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin, maka pahalanya sama seperti pahala haji dan umrah, sempurna dan sempurna. Masya Allah. Wah, di hari-hari lain mungkin sulit kita mengerjakan ini, tapi kalau di bulan Ramadan, Masya Allah, ada kuliah subuh bagi orang yang semangat. Tapi sesungguhnya itu bukan hanya sekedar bulan, tapi memang kalau kemauan dari dirinya, salat subuh di musalla, salat subuh di masjid. Setelah salat subuh orang baca Yasin, baca Al-Waqiah, zikir, masih ada lagi waktu 15 menit, udah duduk sebentar. Atau mau pulang sampai di rumah duduk zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Al-Habib Umar mengijazahkan siapa yang mendengar dan siapa yang akan mendengar, kata beliau, untuk membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu harinya jangan kurang dari 300 kali. Baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammad. Zikir. Apalagi wirdul latif, itu adalah wiridnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu waktu-waktu yang mulia harus dijaga. Dari karenanya dikatakan oleh Imam Al-Haddad di dalam kitab Ghayatul Qasdi wal Murad, bahwasanya ibadah setelah salat subuh itu mempunyai khususiat yang sangat kuat untuk mendatangkan rizki yang zahir. Adapun setelah asar, rizki galbiyah, rizki maknawi seperti itu. Dan orang yang tidur setelah sholat subuh itu orang yang sial, madar sampai jam 10, lain madar, hangit itu namanya, bekukus tilam, Masya Allah. Apalagi esok hari Ahad pada ada napa-napa, Masya Allah. Hadzal Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf, beliau mengatakan apa? La taghtar, ente jangan tertipu, biman yanam ba'dal fajr wa ma'ahu malun katsir. Itu jangan tertipu orang yang banyak harta tapi dia punya kebiasaan setelah sholat subuh tidur. Jangan tertipu dengan orang. Kenapa? Fa inna ma hadzal mal surah indahu yuhram barakatah. Itu hartanya itu tidak ada berkahnya. Yakhrud minad dunya kama dakhal. Dia nanti meninggal dunia sama seperti dia masuk. Artinya apa? Ketika hartanya tidak berberkah, dia tidak bisa mempergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Padahal hartamu banyak, gunakan untuk dekat kepada Allah. Hartamu banyak, jabatanmu ada, gunakan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma qaddam lahu syai'.
fil akhirah, dia tidak bisa mempergunakan hartanya tersebut untuk bekalnya ke negeri akhirah. Masya Allah. Nah, sudah ini yang banyak duit, apalagi kada sing duitan guring pulang, Masya Allah. Kada sing duitan guring, kada sing duitan bismillah baca ya mu'ti la tubti 100, ya mu'ti la tubti, ya mu'ti la tubti, ya mu'ti la tubti. Itu supaya hajat kita cepat kabul. Ya mu'ti la tubti 100 kali, ya mu'ti la tubti, ya mu'ti la tubti. Salawat lagi. Orang Masya Allah pagi-pagi itu macam-macam dibaca. Ya Fattah, ya Razzaq, ya Alim, ya Fattah, ya Razzaq, ya Alim. Begitu. La ilah, mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Bagaimana kalau jemaahnya di rumah sama pasangannya? Yang penting berjamaah. Kemudian duduk, Masya Allah, duduk zikir kepada Allah, apa aja, baca Quran dan lain sebagainya. Istiqamah kan, jangan diremehkan. Syuf, amalan yang sedikit yang kita lakukan secara istiqamah jangan diremehkan, itu berkahnya luar biasa. Nah, bismillah, baca lagi setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu ma baina tulu'i syamsi ila zawali. Adab di antara adab karena waktu yang mulia, kemuliaannya akan kita dapatkan dengan adab. Nah, ada adab. Ini sekarang beliau menyebutkan adab antara terbit matahari hingga tergelincir matahari sampai sebelum waktu zuhur sebentar. Apa adabnya? Ayo baca. Apabila matahari sudah terbit dan naik setinggi tombak, maka kerjakanlah solat 2 rakaat dengan niat solat al-isyraq berdasar pendapat yang menyatakan solat ad-duha. Berbeda dengan salatul isyraq atau dengan niat salatul duha, dan ini yang mu'tamad. Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli duha 6 raka'atin fi waqtain idza asyraqatis syamsu wa irtafa'at qama sallallahu alaihi wasallam raka'ataini wa idza imbasatat fi rub'is sama min jatibi syarqi shalla arba'an. Min janib itu. Min janibi syarqi shalla arba'an. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha 6 rakaat pada 2 waktu. Apabila matahari bersinar dan tinggi, beliau salat 2 rakaat. Dan apabila matahari bersinar terang dan berada di seperempat langit di bagian timur, beliau salat 4 rakaat. Hal itu dilakukan sesudah hilangnya waktu yang dilarang mengerjakan salat, karena salat di waktu itu makruh, yaitu setelah salat fardu subuh hingga naiknya matahari. Ada artinya apa? Salat duha itu kada mesti sekali kerjakan langsung 6, 8 enggak. Bisa jadi jam setengah 8 2 rakaat. Karena jam setengah 9 2 rakaat pulang. Karena setengah 10 2 rakaat. Penting digawi. Salat duha jangan kada digawi sama sekali. Jangan kada digawi sama sekali salat duha. Lal fagra ma'ad duha. Orang yang rutin salat duha tidak akan pernah tertimpa kefakiran. Naam. Ayo. Apabila matahari telah tinggi dan lewat seperempat siang, maka kerjakanlah salat duha 4, 6 atau 8 rakaat, masing-masing 2 rakaat, dan itu lebih afdal. Artinya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 kali salam, 2 rakaat, 1 kali salam. Itu lebih afdal. Ayo. As-Suyuti menyebutkan bahwa yang lebih utama adalah dalam rakaat pertama sesudah Al-Fatihah membaca suratul Syams, dan pada rakaat kedua sesudah Al-Fatihah membaca surah Ad-Duha. Ibnu Hajar sependapat dengannya. Namun Ar-Ramli berpendapat bahwa hendaklah ia membaca pada rakaat yang pertama sesudah Al-Fatihah surah Al-Kafirun, dan pada rakaat yang kedua sesudah Al-Fatihah surah Al-Ikhlas. Ia lakukan itu dalam setiap 2 rakaat darinya. Walhasil ada masalah surah laha khilaf. Ada perbedaan pendapat hadal Imam As-Suyuti dan disepakati oleh Al-Imam Ibn Hajar. Sependapat dengan Al-Imam As-Suyuti bahwasanya surah yang dibaca di rakaat pertama Syams dan yang rakaat kedua Ad-Duha. Adapun Al-Imam Ar-Ramli beliau mengatakan surahnya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas.
Walhasil ada terjadi perselisihan pendapat, namun tidak jadi masalah. Jangan dijadikan itu alasan untuk tidak mengerjakan. Hatta sampai-sampai kita tidak pakai surah pun tidak jadi masalah. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Yang penting Fatihah dibaca. Mau baca Al-Kafirun atau ada, harus baca Bismillah. Nah, jangan ditinggalkan. Nah, ini masalah khilaf. Masalah khilaf jangan diperdebatkan, jangan terlalu diperpanjang. Yang penting digawi kadang-kadang gitu. Kamu tadi duha apa aja surahnya? Aku Yasin ya. Gampang apa aja? Aku Al-Baqarah tadi itu. Bagus ya. Bagus. Apa ya? Ada yang sampai 7 juz, ada yang sampai 8 juz, ada yang sampai 10 juz salat duhanya. Baca dalam keadaan salat berdiri. Allah hendak kayak aja 10 juz cuma kada hafal Quran. Tuh, pakai Quran bismillah ikuti. Boleh aja lah, boleh hai. Kayak apa aja bergerak 3 kali itu aja. Di mana bergerak 3 kali? Nah. Waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang membatalkan tuh bergerak 3 kali berturut-turutnya tuh nang digaris bawahi berturut. Jangankan membaca Quran begarugin bisa membatalkan juga. 1 2 3 bis mungkin ini Pak. Kada batal. Kenapa? Karena yang bergerak cuma ini. Apalagi orang nang sembahyang. Apa sembahyang kayak itu? Batal masa kali. 1 2 3 anak senam kan apakah? Tuh baca senam. Kayak apa aja orang nang ada kalau biasanya orang tua membalik Al-Quran aja. Ada sebagian ulama mengatakan makruh. Kada bagus. Masa Quran liur? Amun hendak baastilah aja ada kapas atau apa di higa banyu. Nah, liur. Kayak nang beberapa kabar liur jalan liur masya Allah. Ya itu kalau banyak kalau kayak itu lah. Yasin kan mintu juga. Esok parenya biasanya acara keluarga atau Yasin. Kadang-kadang ya Allah, mandak Yasin bilang kayak mah di lantai mandak Yasin. Arisan keluarga toh. Arisan RT mintu juga. Yasin burdah di lantai di atas piring. Orang bahari melima anda Quran tu tak tinggilin tuhut gen kada mau. Menghormati lawan Quran ini mah ya Allah. Apa? Kitab tuh dibawa jangan kitab nang baca jangan membawa blik nang kayak ini membawa na tegulung musannif kayak apa? Bujur-bujur na kayak apa anak dapat berkahnya nenta? Apalagi bagi Yasin na limbah tuntung mandak di bawah ya Allah kayak apaan ya pian baca bagaimana tadi kisahnya tadi hilang lah kisahnya lah. Kemana anginnya nih? Ke atas aras sini anginnya lah. Ya, nah karena bahla haula wala quwwata illa billah. Cukai bina panas sebenarnya ternyata ke atas situ anginnya.